Om Swastiastu. Selamat malam. Ya, baik. Di sini saya akan perkenalkan nama sebelumnya. Nama saya Ide Bagus Made Jaya Adi. Nah, kali ini saya mendapatkan untuk menjelaskan tentang aliran filsafat dualisme. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Ya, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan sebuah filsafat sebagai media untuk menyusun proses pendidikan, menyelangsarakan, mengharmonikan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, terdapat kesatuan yang utuh antara filsafat-filsafat pendidikan dan pengalaman manusia. Ya, baik, sebelum itu masih banyak aliran-aliran filsafat lainnya yang ada. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa itu aliran filsafat dualisme. Ya, baik, aliran filsafat dualisme yaitu arti dualisme dalam metafisika adalah sebuah gagasan bahwa ada dua jenis realitas, yaitu material atau fisik dan non-material atau spiritual. Nah, dalam filsafat pikiran, dualisme adalah posisi pikiran dan tubuh dalam beberapa kategoris terpisah satu sama lain, dan bahwa fenomena mental dalam beberapa hal bersifat non-fisik. Bagi instansi yang masuk akal dari sebagian besar orang yang dualisme menarik bagi instansi yang masuk akal dari sebagian banyak orang yang tidak terlatih secara filosofis. Dan bagi kebanyakan orang, mental dan fisik tampaknya memiliki sifat yang sangat berbeda dan mungkin tidak dapat didamaikan. Ya, fenomena mental itu juga memiliki kualitas subjektif tertentu, dikenal dengan sebagai qualia atau cara segala sesuatu tampak bagi kita. Sedangkan fisik tidak, dikarenakan kritus dualisme sering mempertanyakan bagaimana sesuatu yang sama sekali tidak material dapat mengaruhi suatu secara total material. Ya, di sini juga ada sejarah dualisme. Ya, sejarah dualisme dapat ditelusuri kembali ke Plato dan Aristoteles, dan juga aliran filsafat Hindu dari aliran Sakya dan Yoga. Ya, yang pertama ada Plato. Plato pertama kali merumuskan teori bentuknya yang dikenal, yakni mengenai substansi berbeda dan tidak material yang objeknya dan fenomena lain yang kita rasakan di dunia tidak lebih dari bayangan belakang. Dia berargumen bahwa agar intelek memiliki akses ke konsep atau ide universal ini, pikiran itu sendiri harus merupakan entitas non-fisik ataupun non-material. Ya, yang kedua ada Aristoteles berpendapat bahwa jika intelek adalah organ material tertentu, maka itu akan dibatasi untuk hanya menerima jenis informasi tertentu dengan cara yang sama, seperti mata dibatasi untuk menerima data visual. Ya, yang namun dualisme paling tepat dirumuskan oleh René Descartes pada abad ke-17. Descartes bisa dibilang sebagai orang pertama yang merumuskan masalah pikiran tubuh dalam bentuk yang ada saat ini, dan pertama mengidentifikasi pikiran dengan kesadaran diri dan untuk membedakan dari otak yang merupakan pusat fisik kecerdasan. Yang di sini juga ada jenis-jenis dualisme. Nah, jadi di sini
saya akan menjelaskan dua jenis dualisme. Yang pertama, dualisme substansi berpendapat bahwa pikiran adalah substansi yang berdiri sendiri mental, tidak memiliki perluasan dalam ruang, dan material tidak dapat berpikir. Nah, jenis dualisme ini adalah yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Descartes. Yang kedua ada dualisme properti, yaitu menyatakan bahwa pikiran adalah sekelompok properti independen yang muncul dari otak, tetapi itu bukanlah substansi yang berbeda. Ya, jadi ketika material diatur dengan cara yang tepat, yaitu dalam cara tubuh manusia yang hidupnya diatur, maka sifat-sifat mental pun akan muncul. Ya, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari aliran filsafat dualisme. Selebihnya, jika ada kata-kata yang kurang dari saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam dan Om Santi.